033369. Adapun NIM PPG saya adalah 20621063101462. Kali ini saya akan menampilkan video ini pada fase B semester 2 pada materi kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangatnya sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran inti, coba dilihat dulu ya kerapihannya. Kalau yang bajunya masih dikeluarkan, coba dimasukkan terlebih dahulu. Coba dilihat lagi kerapihan kerudungnya juga, apakah sudah rapi. Terus dilihat apakah ada sampah di bawah meja atau tidak. Kalau tidak, nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky untuk dipimpin berdoanya. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sebelum kita mulai, aku akan mengenalkan terlebih dahulu ya. Oke. Alvira, Alia, Sherry, Debbie, Erna, Elsa, Eva, Iman, Enrique, Mutia, Naila, Nurhayati, Puput, Puspa, Evalina, Fitni Jailani, Saada, Salma, Salwa, Fitri, Mulan, Yurfan. Nah, sebelum kita ke materi, silakan berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu nasional ya, supaya rasa nasionalisme kita lebih lagi ya.
pagi hari ini itu ada ice breaking. Jadi kalian harus menyusun kata dari gambar yang ada di PowerPoint yang telah ibu buat. Jadi silakan kalian pikirkan dirangkai kata apa yang nanti akan muncul ketika gambar-gambar tersebut digabungkan menjadi satu kata. Paham? Nah, coba dipikirkan terlebih dahulu. Gambar apakah ini? Coba dipikirkan. Apakah sudah terpikir? Nah, gambar apa? Jadi kata apa yang ada? Yakin? Oke, kita cek ya. Oke, berikut. Yang kedua. Gambar apakah ini? Ayo, gambar kedua. Ada yang bisa menebak gambar apakah ini? Ini. Jadi ini kedua, coba kita cek ya. Betul ya? Coba kita sudah mulai menurun pada terakhirnya barang-barang. Nah, itu adalah game yang ingin ya untuk memotivasi kalian supaya kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran ya. Langsung kita mulai ke materi. Sebelum kita mulai ke materi ini, ada beberapa hal yang ingin ibu tanyakan. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban? Ada yang mau silakan? Hak adalah hal yang harus kita peroleh dan kewajiban adalah yang harus kita laksanakan. Oke, bagus sekali. Kalau hak itu adalah apa yang harus kita peroleh. Kalau kewajiban apa yang harus kita laksanakan. Sudah tepat sekali, bagus ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan contoh perwujudan hak dan kewajiban yang sudah kalian tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh silakan? Hak dan kewajiban yang sudah saya laksanakan misalnya di lingkungan sekolah adalah menaati tata tertib sekolah, dan hak saya adalah untuk mendapatkan pengakuan yang adil dari guru. Oke, bagus sekali. Kalau buktinya Iman sudah menaati peraturan sekolah apa? Buktinya apa? Iya, buktinya apa? Mengikuti pelajaran, berarti tidak membolos. Itu satu. Yang kedua, misalkan berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah. Oke, itu adalah pertanyaan pemateri. Nah, kalau kita lihat, ini adalah review materi kita pada minggu kemarin pada part gotong royong. Nah, yang pertama itu akan mempraktek lagi atau mereview lagi materi minggu kemarin supaya kalian tidak lupa ya. Pertanyaan pertama, hakikat gotong royong. Ada yang masih ingat minggu kemarin apa itu hakikat gotong royong? Boleh silakan naik berdiri. Bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, bekerja bersama-sama untuk mencapai hal yang diinginkan. Sekali lagi, kenapa harus ada gotong royong? Sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Caranya adalah melalui kerja sama. Kerja sama kata lain juga bisa disebut sebagai gotong royong. Jadi gotong royong itu adalah bentuk kerja sama. Jadi dibolak-balik sebetulnya. Yang kedua, faktor pendorong gotong royong. Ada yang masih ingat faktor pendorongnya? Faktor pendorong gotong royong itu apa? Silakan MVP. Agar dapat bertahan hidup, dan manusia memiliki perlindungan berkelompok. Oke, bagus sekali. Kalau kita lihat, manusia itu minggu kemarin setelah kita bahas adalah makhluk sosial. Lalu membutuhkan satu sama lainnya. Tidak mungkin untuk mencapai tujuan bisa dilakukan secara individu, tetapi harus ada kerja sama. Makanya itulah yang menjadi faktor pendorong. Nah, yang ketiga materi kita minggu kemarin adalah faktor penghambat. Ada yang masih ingat faktor penghambatnya? Silakan boleh. Adanya perbedaan pendapat dan rasa individualisme manusia yang kuat. Oke, bagus sekali. Kalau kita lihat semangat gotong royong ini sudah dialihkan dengan sikap individualisme. Individualistik boleh juga. Jadi bagaimana seseorang ingin kepentingan atau
pribadinya tanpa mementingkan kepentingan bersama. Bahkan sekarang itu muncul materialistik, bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan uang. Kalau dulu itu kalau mau bangun rumah bisa dilakukan secara gotong royong, tidak memikirkan bagaimana cara memberikan upah, yang penting bagaimana kerja samanya. Di antara masyarakat kalau sekarang kan mau bangun rumah pasti kita harus mengeluarkan uang, karena tidak ada lagi semangat gotong royong, sudah mulai luntur di kalangan masyarakat Indonesia. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu memahami makna hak dan kewajiban. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan hubungan hak dan kewajiban. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan bela negara sebagai perwujudan kesadaran hak dan kewajiban. Oke, kesadaran akan hak dan kewajiban ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Oke, yang tadi sudah dikemukakan teman kalian itu sudah bagus ya. Menurut pagi itu kalau hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kenapa? Ketika seorang anak berada dalam kandungan ibunya, maka memiliki hak untuk dilahirkan, untuk nanti hidup. Makanya dikatakan bahwa hak itu bahkan sudah ada sebelum lahir. Oke. Yang kedua, kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya. Contohnya, kalau kita di sekolah ada yang namanya aturan sekolah. Kalau kita melanggar aturan sekolah, maka akan ada sanksi. Nah, apakah ada hubungan antara hak dan kewajiban? Ada. Nah, inilah yang disebut sebagai teori korelasi. Kalau dalam matematika korelasi adalah sebab akibat. Karena sebab seseorang telah menunaikan kewajiban, maka berakibat diperoleh haknya. Kalau dilihat dari kalimat tersebut, maka antara hak dengan kewajiban mana yang harus didapatkan? Kewajiban baru mendapatkan haknya. Tapi kecenderungan masyarakat sekarang membolak-balikkan. Jadi menuntut hak baru melaksanakan kewajiban. Nah, setelah kalian mendapatkan materi hari ini, diharapkan tidak ada lagi pertukaran antara hak dengan kewajiban. Jangan sampai kita disebut sebagai orang yang egois. Bagus ya? Oke. Yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Kalau warga sekolah berarti siapa? Kita. Kalian sebagai peserta didik itu sebagai guru. Itu adalah warga sekolah. Oke. Hak sebagai warga sekolah, hak dan kewajibannya yang pertama, haknya itu adalah mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakangnya. Makanya kalau kalian mendapatkan perlakuan yang tidak adil, boleh melaporkan. Karena setiap anak itu mendapatkan hak yang sama atau perlakuannya sama. Kalau kalian merasa ada yang memperlakukan kalian secara adil, maka boleh dilaporkan. Karena itu merupakan hak kita sebagai warga sekolah. Oke. Yang kedua, mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. Perlindungan, jangan sampai ada kasus bullying di sekolah atau body shaming. Sekali lagi, kenapa? Kalau bullying atau bullying akan mengakibatkan yang namanya kesehatan atau trauma mental yang mendalam bagi para korbannya. Sekali lagi, ingat bahwa sekolah kita sudah mendeklarasikan ini sebagai sekolah yang bebas dari perundingan. Untuk mendukung program sekolah, maka kita sebagai warga sekolah harus bisa mewujudkan bagaimana karakter peserta didik yang memang betul-betul sesuai
sesuai dengan karakter bangsa negara Indonesia. Yang ketiga, mendapatkan teman tanpa membela suku, agama, atau golongan. Nah, kalau kita bergaul, jangan dilihat asal usulnya. Karena semua orang itu berhak untuk bergaul bersama siapa saja. Kewajiban sebagai warga sekolah. Yang pertama, menghormati para guru, para staf, dan menghargai murid lain tanpa membeda-bedakan. Tapi kalau kita lihat nih, kalau anak muda zaman sekarang atau peserta didik zaman sekarang lihat guru, yang pertama dilakukan adalah saling itu kalau iya saling kan harusnya, tapi kalau sekarang peserta didik kalau lihat guru malah cuek kan, malah ada yang sekolah tidak besar. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran. Makanya ketika kalian sudah mendapatkan hal ini, jangan sampai nanti ketika kalian melihat guru, sikap atau takut nanti kalian sampaikan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Makanya tadi di awal pelajaran ibu tanya, apakah masih ada sampah di bawah meja kalian? Apakah masih ada? Tidak. Atau menjaga kebersihan itu adalah kewajiban kita. Kalau lingkungan sekolahnya bersih, berarti kita nyaman untuk mendapatkan sekolah. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Sekarang itu hari tanggal 13 Desember kan ya, 13 Desember. Nah, hari Selasa pakaian apa? Seragamnya warna abu. Ada yang pakai selain putih abu? Tidak. Melaksanakan kewajiban. Jadi bagus ya. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat nanti yang ada di lingkungan masyarakat. Haknya menggunakan berbagai fasilitas umum yang telah disediakan. Contohnya apa? Fasilitas umum. Fasilitas umum di lingkungan masyarakat? Masjid boleh kan ya? Siapa saja boleh menggunakan masjid. Yang kedua, mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapat. Suka lihat ada acara misalkan reunian RT, di RT, di RW atau Karang Taruna biasanya ya kalau anak muda. Nah, apakah di sana ketika ada rapat boleh kita mengeluarkan pendapat? Boleh. Kita sebagai warga masyarakat. Nah, yang berikutnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Layak di sini bukan berarti yang mewah, yang bagus, air dari seorang warga negara terhadap negaranya. Caranya bagaimana? Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu bagaimana caranya kita sebagai generasi muda supaya bisa membela negara? Caranya yang pertama adalah ikut pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena kalau kita lihat satu-satunya mata pelajaran yang di dalamnya membahas mengenai bela negara yaitu di dalam PKN. Makanya setelah ikut pelajaran ini diharapkan peserta didik mampu membela negaranya. Bahkan saking pentingnya mata pelajaran ini dikatakan mata pelajaran wajib dari dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pelatihan dasar militer secara wajib. Kalau nanti kita ada yang namanya yang menghilang itu yang pramuka itu. Kali ini itu tentunya merupakan wujud dari pelatihan militer secara wajib. Nah, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela. Jadi kalau nanti kalian sudah beres, yang laki-laki boleh ketika kalian misalkan ada cita-cita jadi TNI, boleh kenapa TNI itu nanti bisa membela negara, lalu mempertahankan negara. Dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu adalah profesi masing-masing. Kalau kalian yang pelajar, pengabdiannya satu pelajar dengan dua menaati peraturan, yang tiga ya mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Jangan sampai ketika kita upacara bendera kita malah bermain-main ya, karena upacara bendera adalah salah satu komitmen dari seorang warga negara terhadap negara.
kesadaran akan masalah dan kewajiban utama warga negara dalam saudara negara. Ternyata dalam negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan membela negara ini. Oke, bagus sekali, terima kasih Revalina. Sekali lagi dari tiga tersebut yang mengingatkan kami bahwa yang namanya bela negara itu adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara, bukan hanya hak tetapi juga kewajiban, bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara. Oke, itu adalah inti materi kita pada pagi hari ini. Dari materi yang telah disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini? Ya, boleh nih, silakan. Oke, bagus sekali. Jadi sebenarnya bagaimana cara supaya tetap lagi bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara keseluruhan sebagai warga sekolah? Tentu ini harus melalui proses yang panjang, harus melalui pemahaman. Makanya ketika kalian pertama kali datang ke sekolah, kalian menandatangani kan perjanjian dengan sekolah bahwa kalian sanggup melaksanakan hak dan kewajiban. Ketika kalian sudah menuliskan atau menandatangani surat perjanjian tersebut, maka secara langsung kalau kalian melanggar atau tidak melaksanakan hak dan kewajiban, maka ada sanksi yang tegas. Makanya untuk meningkatkan kesadaran perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terlibat di dalamnya, termasuk daripada guru, bagaimana guru untuk bisa memberikan figur contoh dan juga bisa menegakkan keadilan dan kedisiplinan. Itulah inti materi kita pada seperti biasa, nanti ketika kalian sudah duduk secara berkelompok, itu memiliki LKPD. Dimana lembaga peserta di sini nanti harus kalian isi secara kelompok. Ingat, ini adalah tugas kelompok, bukan tugas individu. Di halaman pertama seperti biasa ada cover. Yang di halaman kedua itu adalah mengenai tujuan dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di halaman ketiga itu ada tentang petunjuk bagaimana mengerjakan LKPD. Nah, kalau sudah kalian baca, kalau kalian sudah pahami instruksinya, boleh kalian tulis identitas kelompok kalian. Jadi itu kelompok berapa, kelas nama, ketuanya siapa dan anggotanya siapa. Oke. Baru di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jika kalian kelompok satu, silakan kerjakan pertanyaan yang ada di lembar kelompok satu. Kalau yang kelompok 2 itu ada di kelompok 2, dan yang kelompok 3 juga silakan dikerjakan sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Nah, di bagian akhir itu kalian bisa menuliskan jawabannya. Oke. Nah, nanti kalau sudah beres, silakan kalian buat laporan ini ke dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint-nya nanti itu yang akan kita presentasikan. Sampai sini tugasnya sudah paham atau belum? Oke, kalau sudah paham, silakan duduk secara berkelompok. Boleh silakan. Kelompok satu di mana? Supaya tertib. Kelompok 2 ini, kelompok 3 silakan duduk bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke. Digabungkan saja sama
berikan di LKPD dan dalam membuat PowerPoint. Oke. Untuk mengerjakan tugas ini, silakan kalian boleh cari sumber sebanyak-banyaknya. Boleh kalian lihat dari buku, media cetak, atau media elektronik termasuk penggunaan internet lewat handphone kalian. Hanya terpisah dari aturan main, kalian boleh menggunakan handphone hanya untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat di dalam LKPD. Jangan sampai kalian membuka handphone untuk membuka hal-hal yang di luar pelajaran. Silakan kerjakan secara berkelompok. Bullying ini semakin marak terjadi di lingkungan sekolah yang menurut kami seharusnya hal tersebut tidak patut terjadi, mengingat sekolah adalah tempat berlangsungnya pendidikan dan proses untuk menimba ilmu. Kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai bullying seolah menjadi cerminan mengenai kasus yang terjadi. Bullying yang terjadi pun bukan bahwa peserta didik mengabaikan kewajibannya sebagai warga sekolah. Baik, untuk pertanyaan itu akan dijawab oleh rekan saya. Mungkin yang kalau kami amati hanya dalam cara berpakaian saja. Terkadang ada siswa yang bajunya dikeluarkan dan ada juga yang memakai pakaian tidak sesuai dengan peraturan, dan ada juga sepatu atau kaos kaki yang tidak sesuai dengan peraturan. Oke, saya pernah lihat ada siswa yang memakai. Beri tepuk tangan. Sudah bagus ya penampilan semua kelompok. Jadi penampilannya setiap presentasi ada peningkatan. Jadi kalian sudah memahami bagaimana cara membuat PowerPoint. Jadi PowerPoint yang kalian buat sudah relatif bagus ya. Jadi tidak seperti yang telah lalu kalian membuat yang latarnya cerah. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ibu, Silakan sih. kesimpulan materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban, kesadaran hak dan kewajiban yang melekat pada setiap orang, baik sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Dan masing-masing hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih Riki. Sudah bagus ya. Jadi sekali lagi materi kita hari ini bahwa
manfaat yang kita peroleh dari materi kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Ada yang bisa mengungkapkan? Boleh, silakan manfaatnya jadi. Manfaat materi hari ini adalah kami menjadi mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, sekolah, masyarakat, dan negara, dan kami jauh lebih semangat dalam belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu upaya bela negara yang bisa kami lakukan untuk negara Indonesia. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu adalah manfaatnya menjadikan kita menjadi lebih sadar akan hak dan kewajiban yang melekat dalam diri kita, bahwa ada yang sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Oke, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum kita akhiri, silakan sekarang keluarkan handphone kalian. Ada tes formatif yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Kalau kalian kesulitan dengan tes Google Classroom, boleh kalian gunakan WA group kelas kita karena sudah ada di sana. Jadi silakan dikerjakan secara individu ya, bukan secara kelompok. Jangan lupa diisi identitasnya. Bisa dimulai dari sekarang. PowerPoint-nya bagus dan cara menjawab pertanyaannya pun Ibu katakan sudah bagus. Dari aplaus untuk kelompok 1 ya. Selamat untuk kelompok 1, semoga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Untuk kelompok yang belum mendapatkan hadiah, semoga di pertemuan berikutnya kalian bisa jauh lebih baik lagi sehingga bisa mendapatkan hadiah ya. Nah, jangan dilihat dari harganya ya, tapi dilihat dari usaha dan proses yang telah kalian dapatkan untuk bisa meraih juara tersebut. Oke. Nah, sebelum kita tutup, ini adalah materi minggu depan yang harus kalian baca, yaitu tentang peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu materi untuk minggu depan. Sebelum kita akhiri, ada beberapa kata motivasi yang akan Ibu sampaikan. Sukses hanya bisa diraih melalui kegigihan dalam belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin sukses, boleh, tetapi jangan hanya kita berangan-angan untuk menjadi sukses. Tapi ada proses, ada usaha, dan ada doa. Karena dengan ketiga hal tersebut, maka sukses akan kita raih. Nah, itu adalah kata motivasi kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh KM disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Dulu siap, sebenarnya langsungnya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena hak dan kewajiban dalam setiap diri individu ada yang harus dilaksanakan sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.